Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum studena dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel saya Miko Alamin ya. Kali ini saya akan membahas mengenai pra penelitian, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi sampai kepada menyusun laporan pra penelitian. Oke, adik-adik mahasiswa, di sini saya bagi prosedur pra penelitian menjadi 4 langkah atau 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan pra penelitian. Kita mulai dari yang tahap persiapan dulu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menentukan lokasi pra penelitian atau sekolah. Urus surat permohonan izin pra penelitian dari fakultas, kemudian antar surat dan tunggu balasan dari sekolah. Jika ACC, pada hari itu juga usahakan bertemu dengan guru bidang studi yang bersangkutan atau minta kontak guru tersebut untuk mengatur waktu yang tepat kapan beliau ada jam mengajar. Oke. Kemudian setelah itu selesai, kita lanjut ke persiapan instrumen pra penelitian. Yang perlu Anda persiapkan ini sebenarnya sangat banyak sekali ya, karena kita tujuannya untuk menggali masalah di sini. Panduan wawancara berisi sejumlah pertanyaan kepada guru dan siswa terkait dengan proses belajar mengajar di kelas. Seperti apa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, atau apa kendala yang dihadapi siswa, dan lain sebagainya. Karena sifatnya masih parabel, aktivitas siswa diamati secara keseluruhan berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Dan ini contoh observasi pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pertanyaan atau pernyataan angket disusun berdasarkan indikator per subvariabel. Siswa diarahkan untuk menceklis pada kolom sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setiap butir pertanyaan atau pernyataan bisa bersifat positif atau negatif. Untuk pernyataan positif diberikan penskoran mulai dari rentang 1 hingga 4. Mulai dari penilaian sangat tidak setuju hingga sangat setuju, dan kebalikannya untuk pernyataan negatif. Angket ini bersumber kepada pengakuan siswa secara pribadi terkait dengan minat dan motivasi belajarnya terhadap suatu pelajaran. Tes digunakan untuk mengukur dan mendiagnosa kemampuan siswa secara kognitif. Kisi-kisi tes disusun berdasarkan indikator dan menjelaskan aspek apa yang diukur. Jumlah soal harus merata per indikator yang dinilai. Soal harus valid dan disesuaikan dengan indikator. Kunci jawaban dan bobot penskoran harus jelas. Berikut contoh kisi-kisi tes hasil belajar siswa berdasarkan indikator menurut taksonomi Bloom. Contoh soal tes hasil belajar dan kunci jawaban. Kesimpulannya, ada berbagai jenis tes diagnostik yang bisa kita pergunakan. Nah, kita lanjut ke tahap pelaksanaannya sekarang. Hari pertama di luar kelas, minta daftar nilai hasil ulangan harian siswa, wawancara dengan guru bidang studi, dan amati kesediaan fasilitas pembelajaran. Lalu di dalam kelas, observasi pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan observasi aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Hari kedua, ayo sebar angket dan bagi tes diagnostik. Sebenarnya dari hasil wawancara dan hasil observasi kita di hari pertama, kita sudah menemukan masalah. Dari masalah yang kita temukan ini, kita kembangkanlah dia instrumen pra penelitiannya atau alat pengumpulan datanya gitu. Jadi pada hari kedua kita fokus untuk memberikan instrumen tersebut, tidak banyak-banyak lagi gitu. Tapi kita khawatir kalau ternyata hasil tesnya justru baik-baik saja, makanya kita persiapkan juga instrumen yang lain. Mana tahu hasilnya tidak sesuai dengan yang kita prediksi. Begitu loh. Kalaupun harus kita pakai semua instrumen yang banyak ini, kalau saya rasa jumlahnya tidak usah banyak-banyak ya, karena waktu jam pelajaran itu kan cuman
2 kali 45 menit untuk yang SMA gitu, dan 2 kali 40 menit untuk yang SMP. Cukup buat 5 soal per tes. Begitu juga dengan angket yang kita sebar, ini nggak usah banyak-banyak, cukup dengan 10 butir pertanyaan yang untuk angket minat dan 10 butir pertanyaan untuk angket motivasi. Karena kan waktunya nggak banyak nih. Tahap ketiga adalah melakukan evaluasi. Yang bisa kita lakukan adalah identifikasi masalah dari hasil wawancara dan observasi. Kita identifikasilah, kita daftarlah masalah-masalah yang bisa kita tarik dari hasil wawancara dan hasil observasi tadi, kita buat dalam bentuk poin-poin begitu. Kemudian yang kedua adalah kita ubah skor angket menjadi nilai dan tentukan kriteria atau kualifikasi rata-rata kelas. Ya, kemudian hitung nilai hasil tes diagnostik dan tentukan persentase ketuntasan klasikal atau PKK. Lalu buat tabel rekapitulasi data secara keseluruhan untuk menentukan variabel apa yang berpotensi menjadi masalah. Bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir, itulah 3 bagian yang saya buat. Di bagian awal ini kita cukup membuat cover, kata pengantar, sama daftar isi, ini sudah jelas. Bagian utama adalah kita tampilkan hasil dan pembahasan wawancara. Kemudian hasil dan pembahasan observasi, hasil dan pembahasan angket, lalu diakhiri dengan hasil dan pembahasan tes diagnostik. Itulah bagian utama dari laporan kita. Sedangkan bagian akhir terdiri dari rekapitulasi data pra-penelitian dan kesimpulan. Oke, selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan bunyikan lonceng notifikasi biar Anda mendapatkan pemberitahuan jika saya upload video lagi. Share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas mahasiswa.